lu bisa temukan bagaimana cara lu menikmati sepak bola. Nggak harus pakem dalam satu paham sepak bola yang menghibur, ya. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kita nggak ngomongin soal yang berat-berat ya. Kita ngobrol santai aja mengenai hiburan dalam sepak bola. Ini kan terus menjadi perdebatan ya kan. Sepak bola itu harus menghibur. Ya, sepak bola, kita nonton sepak bola untuk mendapatkan hiburan gitu kan, untuk dihibur gitu. Ya, pertama, kata menghibur itu sendiri aja tuh mungkin bagi setiap orang meaningnya beda-beda. Menghibur menurut gua sama menghibur menurut lo dalam sepak bola itu bisa beda, ya kan? Setiap orang punya caranya sendiri dalam menikmati sepak bola. Dan yang paling penting adalah sepak bola itu adalah ada dua tim yang main, ya. Jadi kalau kita ingin menikmati permainan dalam satu tim ini aja gitu kan ya oke bisa itu kan ya nggak apa-apa. Kalau emang pengen melihat si satu tim ini bermain dengan atraktif, menghibur ya kan, ya itu nggak masalah ya kan. Sekarang kita coba deh kita ngobrolin soal kata menghibur dalam sepak bola itu sendiri itu sebenarnya kayak gimana ya. Kembali lagi, gua itu punya definisi dan melihat sepak bola menghibur dengan cara yang berbeda, ya, nggak sama mungkin. Tapi mungkin kita bisa bedah satu persatu ya. Pertama, tadi gue bilang ya kan, dalam tim pertandingan sepak bola kan ada dua tim yang main nih, ya kan? Nah, ada beberapa orang yang mungkin menjagokan si salah satu tim yang main itu, ya kan? Nah, dia kepengen ngelihat si satu tim yang main itu, atau tim yang dia bela, klub favoritnya dia, itu bermain dengan cara yang menghibur. Nah, bermain dengan cara yang menghibur itu sendiri, itu macam-macam bentuknya, ya kan? Ada mungkin Barcelona dengan tiki-takanya, ada mungkin dengan Liverpool zamannya era Jurgen Klopp dengan gegenpressing-nya, ada juga mungkin sepak bola yang lebih mengandalkan skill individu kayak Real Madrid, ya kan? Itu kayak setiap pemain tuh pamer skill-skill individu lah gitu kan. Itu menghibur bagi yang nonton gitu kan. Nah, itu bisa macam-macam tuh. Ada tim yang benar-benar mementingkan banget yang namanya penguasaan bola dan juga akurasi passing. Ada juga tim yang ya sebenarnya mereka nggak perlu main yang kayak begitu-begitu banget itu kan. Banyak passing, penguasaan bola, akurasi passing yang tinggi dan lain-lain. Yang penting tim gua menang. Tim gua menang dengan skor yang banyak ya. Itu juga bisa gitu kan. Itu juga gue terhibur dengan permainan seperti itu ya, it's okay, kenapa enggak gitu kan. Kalau emang lo terhibur dengan klub favorit lo, yang penting bisa menangin pertandingan dan cetak banyak gol ya. Gak perlu main yang atraktif, yang main menghibur dengan sistem yang ribet gitu kan. Ya bisa aja gitu kan. Atau gue pengen lihat skill individu pemain-pemain jagoan gue gitu kan. Misalkan gue pengen lihat Mbappe, pengen lihat Vinicius, pengen ngelihat Rodrigo, pengen ngelihat Bellingham, ya kan, masing-masing dari mereka main bagus, cetak gol, kasih assist, dribble, ngelautin pemain, bikin trik gitu kan. Gue terhibur dengan permainan kayak begitu, ya nggak apa-apa. Itu cara lu menikmati sepak bola, terutama dengan klub favorit lu. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal pertandingan sepak bola yang menghibur. Ini kita ngomongin pertandingan. Kalau kita ngomongin pertandingan, berarti ada dua tim. Ini melibatkan dua tim dan seisi stadion itu sendiri. Ya, jadi pertandingan sepak bola yang menghibur bagi setiap orang juga beda-beda. Ada pertandingan sepak bola yang menurut sebagian orang itu menghibur kalau dua tim ini mainnya saling menyerang. Ya. Jadi jual beli serangan, banyak peluangnya benar-benar peluang yang on target, atau yang kena tiang lah, atau yang mungkin berapa inci dikit tiang gawang lewat, atau bola melayang berapa inci dikit mistar gawang gitu-gitu. Ya, saling menyerang, permainan dengan intensitas tinggi, tempo cepat. Wah, itu menghibur banget ya. Ya memang sih gue akui ya, pertandingan kayak begitu emang super duper menghibur gitu. Gue juga suka ngeliat pertandingan kayak begitu ya. Ada juga orang yang cari pertandingan sepak bola itu ya,
itu mereka pengen ngelihat kedua tim itu bermain dengan atmosfer yang tinggi, dengan tensi yang tinggi. Apalagi kalau ini pertandingan sifatnya kayak pertandingan antar rival ya. Kayak El Clasico, ya, Derby della Madonnina, Liverpool MU, Derby Merseyside, ya, dan derby lainnya, Derby Madrid gitu kan, Der Klassiker, Bayern Munchen, Borussia Dortmund. Yang mereka pengen lihat ya adalah tensinya, ya kan, passionnya dari kedua tim dan juga supporternya gitu kan. Jadi setiap kali ada pelanggaran, tim lawan ngelakuin pelanggaran ke tim tuan rumah, super tuan rumah langsung pada wah gitu kan ya. Nah, terus kedua pelatihnya juga panas di pinggir lapangan ya kan. Ada banyak pertengkaran, berantem lah, dan lain sebagainya, drama-drama lah. Nah, itu tuh bagi sebagian orang tuh pertandingan kayak gitu tuh penghibur banget gitu kan ya. Gue juga termasuk suka yang kayak begitu ya kan. Bagi gue itu pertandingan dengan drama tertinggi atau tensi tinggi itu kayak Super Copa Espanya 2011-2012. Barcelona lawan Real Madrid di Camp Nou. Wah, itu yang sampai Jose Mourinho nyolok matanya Tito Vilanova, David Villa sama Mesut Ozil berantem ya. Ya, gue suka banget pertandingan El Clasico era-era 2010 sampai 2012. Eranya Pep Guardiola sama Mourinho. Nah, itu El Clasico terbaik lah ya. Karena semuanya ada ya. Gol, duel antar pemain, intensitas yang tinggi, sama tensinya yang panas banget gitu kan. Itu menghibur banget itu pertandingan ya. Ya itu tuh, itu pertandingan yang menghibur. Ada juga orang yang seneng kalau di pertandingan itu golnya banyak. Contoh, final Piala Dunia 2022, Prancis-Argentina, skornya sampai 4-4 loh. Ya, itu bukan cuma skornya yang banyak, tapi jagoan dari kedua tim itu main dahsyat ya. Messi dengan 2 gol di pertandingan itu, Mbappe dengan hat-trick-nya. Ya, jadi ini benar-benar pertandingan yang cukup menghibur dan bisa dibilang final Piala Dunia terbaik sepanjang sejarah. Ya, berapa orang seneng sama yang pertandingan yang modelnya kayak gitu. Bagi mereka itu mereka terhibur lah dengan pertandingan seperti itu gitu kan. Nah, jadi yang mau gue sampaikan di sini adalah lu bisa temukan bagaimana cara lo menikmati sepak bola. Nggak harus pakem dalam satu paham sepak bola yang menghibur ya. Entah itu cuma satu tim yang bermain bagus dan atraktif, atau mungkin banyak gol ya kan, atau dengan tensi tinggi ya kan. Kita bisa menikmati sepak bola dengan cara kita masing-masing. Kita nggak perlu harus menikmati sepak bola dengan cara-cara tertentu. Biarkan kita memaknai pertandingan sepak bola itu sendiri bagi kita. Kalau kita senangannya ngeliat pertandingan sepak bola, ngeliat klub jagoan kita tuh menang, ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau emang lu senengannya yang penting menang gitu kan, ya nggak apa-apa. Karena ada orang yang ngerasa kayak gue nggak butuh tim gue tuh main bagus, main nyerang, yang penting tim gue menang. Buat apa tim gue main bagus tapi kalau nggak menang ya ngapain juga gitu kan ya. Ada orang yang kayak begitu, so what kalau orang kayak begitu ya kan. Biarin aja, dia kan senangannya emang ngeliat tim jagoannya menang ya kan. Yang penting kalau tim yang menang itu udah bikin mood mereka bagus. Emang nggak dibayar sama klubnya, nggak dikasih apa-apa, klubnya juga nggak tahu dia hidup atau enggak. Tapi kan bagi dia yang menonton, ngeliat timnya menang, itu memberikan nge-boost moodnya dia untuk menjalani aktivitas. Yang mungkin agak patetik ya, mungkin untuk sebagian orang ngeliatnya kayak menyedihkan banget sih lo, mood lo ditentukan dengan tim lo menang atau enggak itu kan. Ya, tapi kalau bagi sebagian orang memang menjadikan sepak bola dan klub favoritnya itu sebagai penyemangat dari dalam hari-harinya, media penyemangat dalam hari-harinya, terus kenapa gitu kan? Ya nggak apa-apa juga ya kan. Ya, toh kalau gue misalkan gue nonton Liverpool kalah gitu kan, ya udah oke, gue bete, gue kesal, tapi nggak bikin seharian gue tuh moodnya jelek, itu enggak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan Liverpool menang, ya gue seneng, mood gue bagus dan gue merasa terhibur, worth it nonton Liverpool sampai malam misalkan, ya udah itu kan. Jadi silakan lo bisa menemukan sepak bola menghibur sesuai dengan bagaimana lo melihat sepak bola itu gitu kan. Entah lo mau menikmati pertandingannya atau permainan antar kedua timnya, atau lo mau lihat tim jagoan lo mainnya dengan cara yang kayak apa, atau banyak golnya,
ngelihat gol fantastis itu bikin lu terhibur, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, hiburan dalam sepak bola tuh bentuknya bisa macem-macem gitu. Asalkan yang enggak banget itu kan kalau misalkan lu terlalu fanatik ya sama klub jagoan lu. Ya itu kalau udah sampai ke arah fanatisme berlebihan, ya emang itu nggak sehat, dan itu sebenarnya nggak sehat buat lu nya juga sih. Ya, fanatisme itu tuh tidak ada yang positif ya, karena sesuatu yang berlebihan tuh biasanya nggak ada yang baik ya. Jadi kalau misalkan lu terlalu fanatik ya, sampai lu ngeceng-cenginnya tuh berlebihan, dan ngeceng-cengin temen lu, atau terlalu bangga-bangga banget di media sosial ya nggak apa-apa sih kalau emang lu happy dengan itu ya. Cuma gue ingetin aja, yang namanya fanatisme, terlalu fanatik itu nggak bagus, itu nggak sehat ya. Jadi ya dukung klub sepak bola boleh-boleh aja gitu kan, tapi nggak usah sampai terlalu berlebihan gitu. Oke. Ya, ini aja obrolan ngalor ngidul kita, namanya juga diskusi bola abal-abal ya kan. Seabal itu, sampai suara motor di luar aja tuh seberisik itu dimasuk ke dalam video ini kan. Betapa abalnya bukan channel ini. Oke, udah itu aja ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video gue ke teman-teman lo. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ramantio, ciao ciao.